Perkenalkan, nama saya Cornelius Endro Felipe Siegian dengan NPM 2022-86052 di kelas 5 SDKB dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran SD. Dengan dosen pengampu Bapak Rizky Dwi Prabowo, kali ini saya akan membawakan materi matematika tentang perpangkatan SD kelas 5. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Cornel. Kali ini Kak Cornel akan membawakan materi matematika perpangkatan untuk kalian. Apa saja sih yang akan dipelajari? Yaitu pertama ada definisi perpangkatan, yang dimana isinya itu perpangkatan adalah operasi matematika yang menunjukkan pengulangan perkalian suatu bilangan. Lalu yang kedua ada notasi perpangkatan, yang isinya antara lain notasi perpangkatan ditulis dalam berbentuk A pangkat N, yang dimana A adalah basis dari N dan N adalah eksponennya. Terus yang ketiga ada contoh perhitungan. Contohnya adalah 2 pangkat 3 yang bisa dibilang 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, yang menunjukkan 2-nya itu akan dikali sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat perpangkatan yang berbeda dari sifat perpangkatan, seperti A pangkat M kali A, N sama dengan A buka kurung M plus N tutup kurung. Lalu selanjutnya ada perpangkatan dengan basis 1. Apapun yang dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah 1. Contohnya 1 pangkat 5 sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada perpangkatan eksponen 0. Di setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Contoh 5 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Perpangkatan yang digunakan dalam bidang ini termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu terakhir ada latihan soal, beberapa soal dari Kak Cornel. Langsung saja ada pendahuluan materi perpangkatan. Dasar-dasar yang harus memahami dalam matematika lebih dalam, yaitu pertama, apa itu definisi perpangkatan? Definisi perpangkatan adalah operasi matematika yang melibatkan bilangan berpangkat. Yang kedua, pentingnya perpangkatan. Pentingnya untuk memahami perpangkatan sebagai konsep matematika. Yang ketiga, itu dasar untuk konsep lanjutan. Perpangkatan menjadi fondasi untuk memahami konsep matematika yang lebih kompleks. Lalu yang keempat, ada langkah awal memahami. Mari mulai dengan memahami apa itu perpangkatan secara sederhana. Selanjutnya ada pengertian perpangkatan dalam matematika. Dalam memahami operasi dasar dalam perpangkatan, kita perlu 3, yaitu definisi perpangkatan yang seperti tadi penjelasan Kak Cornel. Perpangkatan adalah operasi matematika yang melibatkan basis dan eksponen. Lalu basis dan eksponen adalah angka yang dipangkatkan, eksponen menunjukkan hasil berapa kali basis akan dikalikan. Lalu contoh perpangkatannya itu yang tadi Kakak Cornel jelaskan, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, yang 2-nya itu dikalikan 3. Jadi untuk definisi operasi dasar perpangkatan itu adalah 2 pangkat 3, jadi 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali yang di atas dari angka 2-nya. Jadi 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, dan hasilnya adalah 8. Lalu selanjutnya ada pengertian notasi perpangkatan. Definisi notasi perpangkatan itu adalah cara untuk menuliskan suatu bilangan yang akan dipangkatkan. Dalam basis notasi, dalam A pangkat N sama dengan A itu disebut sebagai basis yang tadi Kak Cornel bilang. Lalu yaitu itu adalah angka yang akan ditunjukkan sebagai dipangkatkan. Lalu eksponen dalam notasi yaitu adalah N, yang dipangkatkan di atas adalah eksponen yang menunjukkan berapa banyak basis yang akan dikalikan dengan dirinya. Jadi eksponen N ini akan dikalikan sebanyak berapa kali
kepada notasi yang A tadi. Jadi A pangkat N, A akan dikalikan sebanyak N, seperti itu. Lalu contoh notasi perpangkatannya adalah 5 pangkat 2, yaitu 5 dipangkatkan sama dengan 2, yaitu 5 kali 5, yang hasilnya adalah 25. Hasil dari 5 pangkat 2 itu 25, merupakan hasil perkalian dengan dirinya sendiri. Jadi dari notasi perpangkatan ini, seperti yang Kak Cornel jelaskan di definisi pertama, yaitu 5-nya dikalikan dengan pangkat yang di atasnya yang sebanyak yang ditunjukkan, seperti itu. Lanjutnya, contoh perpangkatan sederhana. Bagaimana sih contoh perpangkatan sederhana? Yaitu dari pengertiannya dulu, perpangkatan adalah matematika yang melibatkan bilangan dasar dari eksponen. Contohnya 3 kali 3 pangkat 2 berarti 3 yang dikalikan 3 yang hasilnya ada 9, lalu 4 pangkat 3 berarti 4 yang dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya adalah 64. Lalu contoh satu lagi yaitu 1 pangkat 5 berarti 1 yang dikalikan 5 sebanyak 5 kali tapi tetap menjadi hasilnya 1. Lalu contoh yang terakhir ada 0 pangkat 4 yang berarti 0 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 4 kali yang hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah aturan dasar perpangkatan, yaitu beberapa aturan yang perlu diketahui, yaitu ada 4 yang seperti di belakang Kak Cornel, yaitu perkalian perpangkatan. Aturan A pangkat M kali A, N sama dengan A pangkat M plus N mengalikan 2 bilangan per pangkat dengan basis yang sama. Lalu ada pembagian perpangkatan. Aturannya adalah A pangkat M bagi A, N sama dengan A, yaitu M kurang N. Pembagian 2 bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Lalu perpangkatan, yaitu A pangkat M, N sama dengan A pangkat M kali N, mengalihkan pangkat dari pangkat. Lalu yang terakhir adalah pangkat 0, yaitu aturannya adalah A pangkat 0 sama dengan 1, kecuali 0. Setiap bilangan berpangkat 0 adalah 1, seperti itu. Lalu selanjutnya ada perpangkatan dengan basis 10. Definisi perpangkatan adalah operasi yang memanfaatkan bilangan sebagai basis dan eksponen. Lalu selanjutnya yang kedua ada contoh 10 pangkat 1, yaitu menggambarkan bilangan 10 hanya dikuadratkan sangat banyak sekali. Lalu jika ada 10 pangkat 2 berarti menunjukkan bahwa 10 dikuadratkan menjadi 2 yang menjadikan 100 akan melihatkan pertumbuhan. Lalu yang keempat ada contoh 10 pangkat 3, yaitu menunjukkan bahwa 10 dikuadratkan sebanyak 3 kali dan menghasilkan angka besar, yaitu adalah 1000. Yang kelima ada kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Perpangkatan basis 10 ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang keenam, memahami bilangan besar. Perpangkatan membantu kita sebagai manusia memahami dan menghitung bilangan besar dengan lebih mudah, seperti yang tadi dicontoh-contohkan yang di atas. Lalu bagaimana sih cara menghitung perpangkatan dengan metode sederhana? Yaitu langkah-langkahnya ada 3, yaitu yang pertama itu ada definisinya yang seperti dijelaskan terus-menerus oleh Kak Cornel, yaitu perpangkatan adalah operasi yang melibatkan basis dan eksponen. Yang kedua ada metode perhitungan yang mengalihkan basis dengan dirinya sendiri sebanyak eksponen. Lalu contohnya adalah 2 kali 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 yang sama dengan 16. Untuk ilustrasinya seperti itu. Lalu ada pengaplikasian perpangkatan dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep matematika dalam aspek, yaitu pertama adalah menghitung dan volumenya. Perpangkatan sebagai kehidupan sehari-hari, yaitu ada perpangkatan sangat berguna dalam menghitung luas volume berbagai bangun. Lalu dalam ilmu komputer ada perpangkatan digunakan dalam perhitungan data dan algoritma di bidang komputer. Yang ketiga ada memahami pertumbuhan populasi, model
Pertumbuhan populasi seringkali melibatkan perpangkatan untuk memprediksi angka populasi di masa depan. Selanjutnya ada perpangkatan negatif. Eksponen genap, jika eksponen genap hasilnya perpangkatan negatif menjadi positif. Contohnya minus negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau ganjil itu hasil perpangkatan negatif tetap negatif. Jadi negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Seperti itu. Jadi untuk perpangkatan bilangan negatif ini, eksponen genap akan menjadi positif, dan jika eksponen ganjil dia akan tetap menjadi negatif. Jadi misalnya basisnya negatif atau ya negatif, itu kalau misalnya eksponennya itu genap akan menjadi positif. Jika eksponennya ganjil tetap negatif, seperti itu. Oke, Kak Cornel mempunyai 4 soal nih, yaitu soal hitung-menghitung tentang perpangkatan. Yang pertama, berapa sih 3 pangkat 3? Oke, Kak Cornel akan menjelaskan gimana sih 3 pangkat 3 itu untuk hasilnya, yaitu 3 pangkat 3 adalah 3 yang dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 3 kali 3 kali 3 yang menghasilkan adalah 27. Soal yang kedua ada 5 pangkat 2, yaitu 5 yang dipangkatkan 2, 5 yang dikalikan 2 kali yang menghasilkan 25. Itu adalah contoh perpangkatan dengan bilangan positif. Lalu ada bilangan negatif nih, yaitu negatif 4 pangkat 2, yaitu 4 negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan 16. Kenapa kok bisa 16? Kok nggak negatif? Karena eksponennya adalah genap. Seperti itu. Lalu soal yang keempat itu ada, coba hitung 10 pangkat 0. Berapa sih? Ya betul, 0, karena ya 1. Karena semua yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Seperti itu. Untuk pembahasan soalnya adalah tadi yang sudah Kak Cornel jelaskan. Lalu pembelajaran perpangkatan, ringkasan materi perpangkatan dan aturannya. Pengertian dan notasi perpangkatannya itu adalah operasi matematika yang melibatkan disebut basis dan eksponen. Lalu aturan perpangkatan, ada beberapa aturan dasar yang memadukan operasi perpangkatan seperti A pangkat M kali A, N sama dengan A pangkat M plus N. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari, perpangkatan dapat digunakan sebagai pengaplikasian seperti keuangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu contoh dan pembahasan soal yang tadi Kak Cornel jelaskan itu adalah contoh konkret dan soal latihan yang kita memahami dengan lebih baik konsep perpangkatan itu tersebut. Mungkin itu saja untuk pembelajaran dari Kak Cornel. Kita akan melakukan ice breaking sebentar untuk kita lebih fresh. Untuk selanjutnya akan melakukan kuisis soal latihan dadakan lagi. Jadi kita akan melakukan ice breaking sebentar, lalu kita akan melakukan kuisis sebentar untuk kita lebih mengetahui apa itu perpangkatan dalam pembelajaran matematika. Oke, lanjut ke ice breaking kita.